Polisi membuka kemungkinan akan ada tersangka baru di kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kasus pembunuhan ini sudah memunculkan 5 tersangka, 2 di antaranya sudah ditahan. Dari 5 tersangka itu, 4 orang masih mengelak dan menegaskan tak terlibat pembunuhan. Jelang rekonstruksi kasus Subang, polisi membuka kemungkinan ada tersangka baru. Tersangka baru kasus Subang bisa bertambah jika DNA asing yang ditemukan di jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah terungkap. Saat ini polisi terus memeriksa saksi-saksi. Salah satu maksudnya untuk mencari kecocokan dengan DNA misterius yang ditemukan di kedua jasad korban. Pemeriksaan DNA terhadap para saksi masih terus dilakukan untuk mencocokkan dengan DNA misterius yang ditemukan di jasad kedua korban, kata Kombes Surawan, sekali Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, saat ditemui di TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, Senin, 13 November 2023, sore. Surawan juga memastikan, jika DNA tersebut berhasil diungkap, tak mustahil kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus kematian keji Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut. Kami bersama Puslap 4 masih terus selidiki 2 DNA misterius tersebut, untuk mengungkap peran kedua orang yang DNA-nya ditemukan di TKP, katanya. DNA misterius itu ditemukan polisi di mobil Alphard. Seperti diketahui, jenazah Tuti dan Amalia ditemukan ditumpuk di bagasi mobil Alphard yang diparkir di garasi rumah TKP di Jalan Cagak, Subang. Pembunuhan Tuti dan Amalia dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Adegan Yosep Hidayah mengangkut jasad putrinya, Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard diperagakan pada prarekonstruksi di tempat kejadian perkara, TKP, Kamis, 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang ini tepatnya dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat prarekonstruksi ini digelar, tim Polda Jabar hanya menghadirkan 1 dari 5 tersangka yang telah ditetapkan. 1 tersangka tersebut adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu, sementara keempat tersangka lainnya diperankan oleh pemeran pengganti. Adapun, terdapat sekitar 95 adegan prarekonstruksi yang diperagakan ketika pembunuhan terhadap ibu dan anak itu terjadi, yang diurut berdasarkan keterangan Danu. Salah adegan yang diperagakan adalah adegan ketika Yosep mengangkut jasad Amalia Mustika Ratu ke dalam mobil Alphard. Reka adegan tersebut terjadi dalam adegan ke-70-85. Berdasarkan pantauan tribunjabar.id dari luar TKP, Yosep terlihat mengangkut Amalia yang digantikan oleh manekin. Yosep membawa jasad putrinya itu melalui pintu depan rumah, kemudian mengarah ke bagasi mobil Alphard yang terparkir tepat di sampingnya. Kemudian, Yosep menyimpan jasad Amalia tepat di atas jasad Tuti yang telah terlebih dahulu disimpan oleh 3 tersangka lainnya. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut, pada adegan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air. Air dalam ember itu untuk membersihkan lantai dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka yang ada pada bagian depan hingga ke dalam rumah. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai, Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosep dan kedua anak Mimin tak diketahui kemana perginya setelah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.